saya Sugiyo Waluyo, panggilan akrabnya Pak Sugi. Saya terlahir dari kota Surabaya pada 17 Mei 1962 dan saya mulai kecil usia 12 tahun ketika pada waktu itu tahun 1974 saya mulai belajar bermain wayang putih. Itu pun kebetulan sekali karena di Surabaya itu saya itu bertempat tinggal di Jalan Duku. Kebetulan rumah saya itu berhadapan dengan kelenteng Hong Tekian Apung Duku. Sementara di kelenteng tersebut ada kegiatan wayang putih rutin setiap hari. Bahkan sebelum saya lahir itu wayang putih di Kampung Duku itu sudah ada hingga sampai detik ini. Nah, dari situ semasa kecil saya tahun 74 itu saya kalau mencari hiburan ya main di kelenteng dan melihat nonton wayang putih. Dari situ saya tertarik. Pertamanya sih kita ngelihat dari depan, tapi mungkin yang namanya anak kecil mungkin punya rasa penasaran, kepingin tahu kayak apa di dalam di Potehi. Soalnya di Kampung Duku dulu itu panggung Potehi itu ditulis di pintunya tidak boleh masuk, selain pemain tidak boleh masuk. Ya kemungkinan dia mempunyai trik-trik tersendiri yang jangan sampai diketahui oleh penonton. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kan sudah open, bisa dilihat sendiri kan. Musiknya juga live, ya, pemainnya modelnya kayak bagaimana ketahuan semua. Jadi kembali saya belajar tahun 74, begitu sampai tahun 94 saya menjadi seorang dalang wayang putih. Sebetulnya bukan waktu yang lama, dari 74 ke 94 itu kan 20 tahun. Sebetulnya enggak sampai lama seperti itu saya bisa dalang. Jadi awalnya saya menjadi asisten, istilahnya itu jiju, membantu dalang. Akhirnya saya bisa menguasai prosesnya, pindah ke tambur, namanya dongko. Setelah dongko, biat kau pan itu bisa saya kuasai untuk mengiringi dalang. Akhirnya kita naik ke tualu. Tualu itu genderang besar. Akhirnya di tualu itu dilengkapi dengan yang namanya tuabak, kecer besar sama olu. Itu bisa. Terus naik lagi ke trompet cuy, alat tiup. Nah, itu pun disertai dengan takoyan atau yana kalau bahasa saya. Itu yana sama siulu sama siuba, seruling juga. Akhirnya kita sudah itu ke tahun 84 saya menikah. Sampai hampir tahun 90 saya berpikir saya sudah punya keluarga. Saya harus gimana ya, kebutuhan hidup semakin besar kan. Nah, jadi saya dari tahun 1994 saya mulai belajar ingin jadi dalang wayang putih. Bermotivasinya saya ingin punya gajian lebih besar. Soalnya dalang itu honornya lebih besar daripada penabuh, pemusik dan jadi seperti itu. Akhirnya saya tahun 94 pertama kali saya mendalang itu di Jakarta, di Teluk Gong, di Wihara Satria Dharma. Membawakan lakon apa itu? Dulu itu saya ingat saya Tikjing Woping sih. Kalau masalah beberapa cerita yang dimiliki sama Ki Dalangnya itu lain-lain. Ada yang dalang itu nggak punya buku, ada. Ketika dia main mesti pinjam. Saya pinjam ini, orangnya males. Kalau saya ya bukan apa, terbukti saya mau menyalin
sudah menyalin. Kalau sekarang saya udah agak malas, saya udah tua, saya cukup memfotokopi. Jadi saya pinjam dari teman-teman. Kalau dulu saya salin, namanya kalau Oken bilang dijau, disalin. Sekarang ini cukup difotokopi saja sudah cukup. Jadi saya untuk pertunjukan wayang potehi saya menyediakan tidak kurang dari 15 cerita yang saya miliki. Kan ini sudah mulai 94 nih Pak. Ya. Paling jauh itu tampil di mana Pak? Dari tempat tinggal di Surabaya. Ya, saya sebagai seorang dalang wayang potehi, pengalaman saya pentas paling jauh itu di Jepang. Di Jepang. Saya pernah di Jepang, ya, terus sama di Penang di Malaysia. Bahkan barusan ini di Belanda. Sebetulnya saya juga diikut sertakan untuk menjadi dalang di sana karena saya kondisi tidak memungkinkan. Pada 1 Maret tahun 2022 ini saya sempat operasi batu empedu. Jadi pasca operasi saya tidak boleh. Akhirnya diwakil sama junior saya Pak Widodo. Sekali jalan itu sampai berapa hari Pak? Oh, nggak tentu ya. Nah, paling bentar biasanya? Ya kadang-kadang kalau acara Imlek itu cuma 1 hari. Paling lama katanya ada yang sampai 1 bulan lebih. Oh, bisa 3 bulan. Bisa 3 bulan. Pengalaman 3 bulan di mana Pak? Di Sidoarjo 3 bulan. Di Kediri saya pernah 3 bulan. Kalau boleh tahu Pak, harga wayang sendiri per biji katanya sih mahal gitu. Sampai berapa sih paling murah dan paling mahal? Ya. Kalau harga sekarang itu boleh dibilang mahal ya. Karena begini, pengrajinnya itu sendiri kita awalnya pesan, taruhlah harga 100. Justru sekarang dia nggak mau menerima pesanan, dia lebih mau menerima orang ya, saya nggak mau menyebutkan namanya. Itu ada seseorang yang mau beli 200.000, itu hanya memahat kepalanya aja, tidak lengkap. Jadi kalau yang namanya wayang potehi itu ada bajunya, ada topi ya, terus di ini ada tangan, ada kaki. Kalau hanya untuk memahat bagian kepala itu pun tanpa dicat, kalau perlu ada rambutnya dia nggak pasang rambut, itu 200.000. Jadi kalau orang mau pesan ya beli, saya selalu nanya, pesannya itu wayang itu kan tokonya banyak, yang mana? Kalau toko yang seperti Yaulu tadi yang ngasih kabar itu kan bajunya polos ya, nggak ada bordilannya. Tapi kalau raja, panglima itu kan itu harganya berbeda. Jadi sekarang ini berkisar 500 sampai 1 juta. Kalau dulu kan panggung nih, saya cari-cari di internet kan panggung ini kan mulai ada mobil ini, ceritanya seperti apa? Ya, itu ceritanya ada sesosok orang yang namanya Pak Tony Harsono atau Tukoklai, orang dari Budong. Jadi sejarahnya dia itu memang mengaku cucu dari seorang dalang wayang potehi yang asli dari dataran Cina, datang ke Indonesia. Dia menjadi dalang wayang potehi, itu namanya Tuk Sukwi. Nah, setelah dia meninggal, turun ke anaknya namanya Tuk Hongki. Berarti Tuk Hongki itu bapaknya Tuk Koklai yang Pak Tony tadi saya kata. Setelah Tuk Hongki meninggal, giliran dia kebetulan sangat suka dengan wayang potehi. Jadi karena dia itu sesosok saudagar, saya sebut saudagar raya lah, lumayan ya. Nah, dia mau membuat wayang potehi dengan
dasar ingin melestarikan wayang potehi, kedua ingin meneruskan jejak dari leluhurnya dia. Makanya dia mau mengeluarkan uang sebanyak apa untuk wayang potehi, dia nggak pernah mengeluh. Jadi hingga sampai saat ini dia selalu mempunyai ide-ide untuk kedepannya potehi bagaimana bisa maju. Nah, dia mempunyai ide bagaimana kalau potehi itu kita adakan istilah kupotehi. Kupotehi itu caranya ya kita menyediakan satu unit mobil, jadi memudahkan pihak yang menanggap. Kalau dulu kan kalau kita main di mana-mana, panitia, pengurus, dan dia harus mendirikan, bikin panggung besar. Tapi kalau sekarang kan enggak. Kita sudah datang lengkap, sound system pun juga sudah standby dari pihak kita. Kalau boleh tahu Pak, harga per hari atau harga sekali nanggap itu pentas. sampai berapa pentasnya? Ya itu tergantung Mas. Karena begini, kita dari Budo ya, Budo itu Kabupaten Jombang, Budo itu kecamatan. Ya, kalau kita dekat-dekat kayak di Jombang, kayak di Krian, ya, Kartosono, nah itu paling sekitar 1 juta, itu paling mentok 1 juta. Tapi kalau sampai jauh Jakarta, ya, itu kita transaksi, kita nanya berapa hari dulu. Kalau dia hanya membutuhkan 1 sampai 3 hari, ya otomatis mahal karena perjalanan kita kan jauh. Justru kalau dia maunya 1 bulan, 2 bulan, itu murah, bisa 1,5 juta itu per hari. Tapi kalau dia, Pak, saya maunya cuma 1 hari, itu bisa kena 20 juta bisa, 15 juta bisa. Kalau dari wayang potehi sendiri untuk menghadapi pandemi yang melanda di negara kita pada waktu itu, memang sempat itu banyak kelenteng-kelenteng yang biasanya dia setiap tahun menanggap wayang. Masa pandemi ini dia break dulu nggak nanggap. Tapi ada juga yang masih tetap, walaupun saya aja waktu itu tetap saya di Kediri bisa main 3 bulan, bisa main 3 di Ngudo, bisa main 3 bulan. Jadi yang penting kata dia bilang pakai protokol kesehatan, 1. Kedua, ini pengalaman saya di Kediri itu pintunya ditutup, jadi tidak boleh orang masuk nonton. Nah terus yang namanya pertunjukan, kalau nggak ada yang nonton bagaimana, kan itu pertanyaannya. Sejatinya potehi itu disuguhkan bukan untuk manusia, untuk yang mulia. Kayak di sini yang mulia Kongco Pandu Jinjing, untuk beliau itu sesuai kepercayaan dia. Walaupun toh nggak ada yang nonton, nggak masalah, tetap kita main. Jadi seperti itu. Kalau ada yang nonton, para pengurus panitia itu banyak yang lebih suka, lebih rame. Oke, makasih Pak Subur.